Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Kusumaningrum, saya dari kelas 2D dengan NIM 22021011096. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk tugas UAS mata kuliah PPKN yang ditugaskan untuk membuat media pembelajaran. Dan saya akan membuat media pembelajaran dengan sistem PowerPoint atau penayangan video di YouTube. Dan saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dan implementasinya. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang dituliskan pada zaman Majapahit abad ke-14. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, dan mufakat. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang berirama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta asal-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut disusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Panitia 9 tersebut terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abnul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos atau gagasan, logos atau berbicara atau ilmu. Maka ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Ideologi menurut Mushwardi Rauf adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar, dan nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, dan Pancasila sebagai pembangunan nasional bangsa. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Implementasi sila yang pertama yaitu dengan cara percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksa agama dan kepercayaan kepada orang lain. Penerapan atau implementasi Pancasila-sila yang kedua dapat dilakukan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Implementasi atau penerapan sila Pancasila yang ketiga
yaitu persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya yaitu penerapan atau implementasi Pancasila, sila yang keempat. Dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang bertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir yaitu implementasi Pancasila, sila-sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang selanjutnya, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Terima kasih, itu tadi yaitu presentasi dari saya terkait tentang penerapan atau implementasi Pancasila, sila-sila Pancasila, yaitu ada sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Pembelajaran kelas 3 sekolah dasar, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.